Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada di gereja maupun di rumah, kalau saya lihat sekilas kepada umat semua, rasanya hari ini yang bajunya paling indah, paling cantik, saya sendiri. Pakai kasulah merah muda. Siapa ini? Pastor jatuh cinta untuk pakai merah muda. Gereja mau mengundang kita semua pada hari Minggu ketiga Advent ini bersusukaka cicitata, bersukacita, gaudete. Mengapa? Di tengah pandemi begini, mau sukacita apa? Ada. Mungkin karena lagi banyak diskon sekarang. 45% tahun 20 dan tanggal 25. Gabung 45%. Mungkin karena banyak yang secair. Mungkin waktu pilkada kemarin. Mungkin karena arisan kukis mantega tidak terkena dampak COVID. Jadi toples-toples tetap akan berisi. Mungkin karena bos so bisa THR so mencair full nyanda pakai potongan. Apakah ini yang membuat gereja bersukacita, bergaudete? Sorry, bukan semata-mata karena itu, tapi karena gereja mau menunjukkan kepada putra-putrinya di zaman, di situasi separah ini ada alasan untuk bersukacita. Dan itu diterangkan dengan bagus dalam rangkaian bacaan yang kita dengarkan tadi. Yesaya berkata, Roh Tuhan ada padaku. Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik bagi yang sengsara, bagi yang remuk hatinya. Roh Tuhan menyertai aku untuk membawa kebebasan, membawa kelepasan akan dosa. Tuhan akan datang membawa kehidupan ganti kematian. Tuhan membawa kelegaan, Tuhan memberikan kehidupan seperti pada benih-benih yang nampak mati di tanah tapi tumbuh. Dedaunan hijau, mungil tapi pasti bertumbuh dan berlimpah. Maka bersukacitalah. Bunda Maria dalam Mazmur antar bacaan tadi bernyanyi, aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Ia memperhatikan aku hambanya yang hina, menjadi bunda yang melahirkan penebus. Sehingga dunia yang tertutup oleh dosa Adam dibuka pintunya oleh Sang Mesias, Sang Penebus yang boleh lahir dari rahimku, yang boleh lahir dari hambanya yang hina ini. Syukur Tuhan membuat hal-hal besar dalam diriku yang hina ini. Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika berpesan, teruslah bersukacita, senantiasa bersukacita dalam doa dan syukur, entah dalam suka maupun dalam duka. Hal itu berkenan pada Tuhan. Bersyukurlah bahwa kamu tidak memadamkan roh, bahwa kamu tidak merendahkan nubuat-nubuat, bahwa kamu berpegang pada yang baik, bahwa kamu menjauhkan diri dari segala kejahatan. Bersyukurlah. Semua ini bisa terjadi. Inilah yang harus membuat kamu bersukacita, bahwa Tuhan membantu kamu sehingga nanti kamu didapatkan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan nanti. Berapa banyak godaan, cobaan sepanjang tahun ini bisa kita jauhi, bisa kita atasi. Bersukacitalah untuk itu. Terakhir, Yohanes Pembaptis mengajarkan kita satu cara untuk bersukacita yang lain daripada yang lain. Yohanes Pembaptis menemukan kegembiraan, menemukan sukacita dengan menyadari saya ini kecil,
saya ini rapuh, saya ini berdosa. Saya tidak sebanding dengan Allah yang rahim, dengan Allah yang maha kuasa. Kesadaran bahwa saya kecil, kesadaran bahwa saya rapuh, kesadaran bahwa saya bisa berdosa, dan kesadaran akan kebutuhan akan Tuhan, inilah yang membuat dia bergembira. Kesombongan, keangkuhan, arogansi, lupa diri bukan sumber sukacita. Justru tahu diri, mawas diri, kenal diri, ini memberikan kita ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Saudara-saudariku, adakah alasan khusus bagi kita di masa pandemi ini untuk bersukacita? Ada. Di masa sulit ini, di masa virus ini saat ini lebih berjangkit lagi di kota kita, gereja yang masih khawatir jangan-jangan pengampunan sakramen tobat pribadi menjadi sarana penyebaran, sehingga untuk sementara belum melaksanakan sakramen tobat pribadi, memberi kita kemungkinan mengikuti ibadat tobat dan mendapatkan absolusi umum. Bukankah ini juga berkat, rahmat yang menggembirakan kita? Ketika sakramen pertobatan pribadi tidak bisa, uskup memberi kuasa para imam memberikan pengampunan lewat ibadat tobat umum. Kita juga bersukacita karena di masa-masa sulit ini roh Tuhan tetap ada pada kita, roh kebijaksanaan, roh kebaikan. Kita bersyukur sepanjang masa sulit ini banyak doa kita dikabulkan. Saya memberi kesaksian di altar ini sepanjang tahun ini, berapa banyak kali orang bersyukur karena novenanya dikabulkan. Bukan main. Tidakkah itu memberikan kita sukacita dan kegembiraan? Kita bersyukur wilayah rohani tetap jalan, kelompok kategorial tetap cari jalan supaya tetap bisa kumpul, tetap bisa ibadah. Di beberapa wilayah rohani ada orang tua sebenarnya rawan terhadap penyakit ini, tetap mau hadir, mendukung keluarga yang dikunjungi, memberikan doanya, membawa berkatnya, tanpa takut sendiri terpapar. Bukankah ini roh Allah yang menyertai dan mendorong kita? Fratelli tutti, torang semua basudara. Kita saling meneguhkan, kita saling menguatkan, kita saling memberi support sesulit apapun situasi kita. Bersama Yohanes Pembaptis, kita bukan terang, tapi kita memberi kesaksian tentang terang itu. Berapa banyak dari kita yang di masa sulit ini menjadi terang buat papa, terang buat mama, buat oma, buat kakak, buat adik. Dengan sebuah tepukan, sabar deh, sabar papa. Ya. Yang baik masih akan datang lagi. Matahari akan terbit lagi besok. Kita memberi kata-kata peneguhan. Bukankah kita seperti Yohanes Pembaptis? Bukan terang, tapi memberi kesaksian, menghadirkan terang itu. Saudara-saudariku, ada banyak alasan untuk bersukacita, untuk bersyukur. Memang hari ini Tuhan, gereja mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan membuat kita bersukacita. Tapi saya mau mengajak umat sekalian, mari hari ini, hari Minggu Gaudete ini, kita membuat Tuhan bergembira. Jangan cuma tahu menerima kegembiraan dari Tuhan, mari kita sehati sejiwa. Minggu ini, sisa masa Advent ini, kita buat Tuhan bergembira juga karena kita. Bagaimana caranya? Dengan
seperti Yesaya tadi. Tuhan, rohmu ada padaku. Aku membawa kelegaan, aku membawa sukacita, aku membawa peneguhan, aku membawa kehidupan, aku membawa kebaikan di mana saja aku kau tempatkan. Aku akan meringankan sengsara yang lain. Aku akan meneguhkan yang remuk hatinya. Aku akan memberi hidup pada benih-benih kebaikan yang kau tabur padaku. Saya percaya Tuhan akan digembirakan oleh kita semua. Seperti Paulus, Tuhan, kami akan terus bersukacita dalam doa dan ucapan syukur. Apapun yang kami alami, puji Tuhan, praise the Lord. Tuhan, kami akan saling menguduskan, kami akan saling memelihara agar tidak bercacat, agar tidak ada yang sia-sia hidupnya. Saya sangat tersentuh. Di paroki ini ada satu wilayah rohani yang oleh corona COVID-19 ini lahir sebuah kelompok doa. Setiap malam mereka doa rosario sama-sama, 6-8 orang lewat Zoom. Bukan berdoa untuk diri, tapi berdoa untuk orang yang terpapar, berdoa untuk orang yang bisnisnya, usahanya, hidupnya, kuliahnya harus terputus. Berdoa untuk keluarga yang ditimpa duka. Berdoa untuk para dokter. Berdoa untuk negara yang lagi penuh kekerasan. Berdoa agar semua dilindungi tanpa mereka kenal siapa yang mereka doakan. Wow, saya percaya Tuhan digembirakan oleh kelompok doa kecil ini. Mereka membawa terang, kendati mereka bukan terang. Mereka membawa peneguhan, mereka membawa dukungan, mereka menghadirkan berkat di mana saja berkat Tuhan boleh dihadirkan. Teruslah saling mendoakan, teruslah menjadi harapan, menjadi cahaya satu sama lain. Seorang ibu barusan mengatakan pada saya, "Pastor, hatiku terharu." Kenapa? Kita pe anak cuek sekali di usia remajanya. Tapi waktu dia tahu kita sakit, dia berlutut, dia berdoa, tangannya terkatup, matanya teduh tenang mendoakan saya. Kita pikir nih anaknya tidak peduli, kita pikir nih anak cuek. Ternyata dia bisa berdoa, dia bisa memanggil nama Tuhan untuk ibunya. Jadilah terang, jadilah kebaikan, jadilah benih yang tumbuh, dan itu akan menggembirakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bergembiralah, bersukacitalah, karena begitu banyak rahmat Tuhan bagi kita. Tapi mari juga minggu ini, besok, lusa, terus-menerus kita lihat siapa lagi yang bisa menerima sukacita dari kita. Siapa lagi yang membutuhkan sukacita dari kita. Dan jangan lupa, buatlah yang indah, maka Tuhan pun akan gaudete, akan bersukacita karena kita semua.